Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Kelas 7A, mana suaranya? Lambaikan tangan ya kalau sudah hadir di IG Live. Kelas 7B, 8A, 8B, 9A, dan 9B. Hari ini alhamdulillah kita ada di kegiatan praktis hari ketiga. Apa aja sih sekarang kegiatannya? Ada yang tahu? Hari ini kegiatannya ada 3. Yang pertama, kita akan belajar Al-Quran dan cara menghafal. Oleh siapa? Oleh Bapak Mustahal ya. Yang kedua ada pengenalan ekstrakurikuler oleh Bapak Atang. Yang ketiga ada lomba kreasi MPLS. Ibu sebelumnya masih pada ingat ya nama-nama itu siapa? Masih pada ingat ya, jangan bosan karena Ibu Yuni dan Bu Sri Laini yang akan selalu hadir di acara Maplis 2020-2021. Sebelum kita mulai ke materi yang pertama, coba diingat tadi sudah melaksanakan sholat duha dan berzikir. Kalau yang sudah, silahkan absen ya di grup kelasnya. Yang belum boleh sambil melaksanakan terlebih dahulu, kemudian bisa mengikuti live-nya. Pakaiannya nanti bisa diseragamkan juga ya, menggunakan baju muslim bebas. Yang pasti pakai baju muslim rapi. Bagi laki-laki memakai kopiah, jangan lupa. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Al-Quran dan cara menghafalnya. Tolong anak-anakku semua yang ada di rumah diperhatikan, disimak dengan baik. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya, komen di IG Live ini, dan nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Mustahalnya. Jadi disimak baik-baik oleh baik itu kelas 7, 8 maupun 9. Semoga kita bisa menyerap ilmunya ya. Baik-baik, silakan kepada Bapak Mustahal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi khairul amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Ar-Rahmat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Ar-Rahmat, yang kami hormati Ibu Kesiswaan serta Bapak Kurikulum. Tak lupa pula kepada siswa-siswi SMP Plus Ar-Rahmat, baik yang lama maupun yang baru. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat beserta hidayah sehingga kita bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengawali pada pagi hari ini dalam acara masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun sebelum kami memberikan materi, alangkah baiknya kita murojaah dulu. Ya, murojaah merupakan ciri khas SMP Plus Ar-Rahmat sebelum memulai pelajaran. Bukan hanya pelajaran Al-Quran, akan tetapi maupun belajar bahasa Inggris, matematika. Sebelumnya murojaah. Itulah salah satu ciri khas yang ada di yayasan ini.
atau yang ada di SMP ini. Adapun murojaah kali ini kita membaca surat Al-Buruj dan surat Al-A'la dengan irama yang berbeda. Anak-anak semuanya mudah-mudahan sehat semua ya. Baik kita simak dan kalian semua mengikuti ya, mengikuti bersama-sama agar supaya kita mendapatkan pahala dari Al-Quran tersebut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita murojaah, mudah-mudahan dengan kita mengaji, kita mendapatkan barokah dari Al-Quran tersebut. Halukum siswa-siswi SMP Al-Rahmat, mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini kami diamanati oleh sekolah, yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran sudah turun beberapa abad, sudah lama sekali, bahkan kita belum lahir Al-Quran sudah ada. Akan tetapi kemurnian Al-Quran itu sendiri masih terjaga sampai sekarang. Dan Allah pun dalam Al-Quran juga berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, bahwa Allah sendiri juga menjaga Al-Quran. Ya. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Al-Rahmat, baik yang baru maupun yang lama. Untuk yang baru, selamat datang di SMP Plus Ar-Rahmat. Mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran sudah normal, kalian betah
mencari ilmu, belajar ilmu di SMP Ar-Rahmat. Karena siswa atau siswi yang masuk ke sekolah di sini bukan bukan murid sembarangan, akan tetapi merupakan pilihan. Ya. Adapun kalian kalau sudah masuk ke SMP ini, berarti adik-adik semua siswa siswi baru berarti termasuk makhluk-makhluk pilihan Allah. Nah, begitu ya. Jadi mantapkan hatinya, niat mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Jadi kalian sudah resmi ya menjadi siswa ataupun siswi SMP Plus Ar-Rahmat. Baik. Pengenalan lingkungan sudah ya. Mungkin kami akan mengenalkan pembelajaran Al-Quran yang ada di SMP Ar-Rahmat ya. Di SMP Plus Ar-Rahmat di sini ada program tahfidnya, yaitu program menghafal Al-Quran ya. Jika ada pertanyaan, buat apa menghafal Al-Quran ya? Apa gunanya, apa keistimewaannya ya? Tidak usah dihafal, baca aja terjemahannya, amalkan saja isi kandungannya. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini adalah orang yang belum tahu keagungan Al-Quran, orang yang belum tahu keistimewaan Al-Quran. Nah, ya. Menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran merupakan sunnah, mustahab, disunahkan. Ada sebagian pendapat fardu kifayah ya. Gitu ya. Jadi adik-adik semuanya, apapun status kita, profesi kita, seharusnya kita tidak lupa dengan Al-Quran ya. Boleh menghafalnya, boleh juga hanya dibaca dengan istiqomah ya. Dalam hadis ya, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Siapa keluarga tersebut? Yaitu Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran tersebut? Yaitu orang yang beristiqomah dengan Al-Quran. Istiqomah dalam segi apanya? Dalam segi membacanya maupun dalam pengamalannya dalam setiap hari-hari. Walaupun sudah hafal Al-Quran 30 juz atau berapa juz, 10 juz, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah istiqomah dengan Al-Quran, itu tidak termasuk Ahlul Quran ya. Sebaliknya, tidak hafal Al-Quran akan tetapi mereka beristiqomah dengan Al-Quran. Setiap sholat zikir dengan Al-Quran, setiap sholat 5 waktu tidak lupa dengan Al-Quran, setelah sholat tahajud tidak lupa mudarasah atau tadarus Al-Quran. Nah, itu namanya termasuk Al-Quran ya. Jadi kesimpulannya, orang yang Al-Quran bukan hanya orang yang hafal Al-Quran, tapi orang yang istiqomah dalam kesehariannya membaca Al-Quran. Walaupun sehari hanya 1 lembar, tapi setiap hari diistiqomahkan. Nah, itu termasuk Ahlullah
keluarga Allah, keluarga Al-Quran. Nah itu. Jadi anak-anak semua ya, jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati. Nanti mau jadi apa? Pondok pesantren belajar Al-Quran, mau jadi apa sekolah belajar Al-Quran, nanti tidak bisa menjadi pejabat, menjadi pebisnis dan sebagainya. Jangan khawatir. Cita-cita Anda tetap mau jadi apapun, tetapi tetap bersama Al-Quran. Mau jadi pebisnis yang ahlul Quran. Mau menjadi pedagang, menjadi pedagang yang ahlul Quran. Menjadi kiai, apalagi ya. Jadi jangan sampai kalian belajar Al-Quran secara otodidak, belajar Al-Quran tanpa guru, nanti salah ya. Itu. Sekarang banyak sekali media sosial, ketika kita salah, baik disengaja maupun tidak, maka kalau sudah masuk media, ya sudah ya, diserang. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah tercinta ini. Apapun yang dikasih oleh guru, terima saja ya. Ya, jangan pilih-pilih ya. Jangan sampai bolos. Tuh. Selanjutnya yaitu bagaimana keistimewaan keajaiban Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai berkecil hati. Adik-adik semuanya, jika setiap hari nanti di SMP setiap pagi harus mengaji, harus setoran, harus menghafal, jangan sampai malas. Karena orang menghafal Al-Quran itu tidak harus pintar, tidak harus cerdas ya. Karena teman-teman Pamus banyak sekali yang tidak pintar dalam akademiknya, apalagi matematika, apalagi bahasa Inggris ya. Hitung-hitungan nggak bisa, akan tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Sebaliknya, banyak teman-teman juga matematikanya sudah di luar kepala ya, di luar kepala. Bahasa Inggrisnya juga, akan tetapi susah ketika belajar Al-Quran ataupun menghafalnya. Ya, karena ini bukan tidak bisa ya, karena malas ya. Jadi pesan kepada adik-adik semuanya, pesan kamu kepada adik-adik semuanya, baik yang lama maupun yang baru, lawan rasa malas ya, lawan rasa malas. Tuh. Yang kedua yaitu orang yang selalu istiqomah dengan Al-Quran, banyak sekali terasa sekali manfaatnya ya. Dengan Al-Quran dia bisa berangkat haji. Ya, berangkat haji, bisa melalui musabaqah dan lain sebagainya. Padahal kalau daftar haji bisa nunggu 2
tahun sampai 30 tahun. Itu bagi pendaftar reguler. Ya. Nah ini cerita saya itu teman saya sendiri ya. Itu melalui Al-Quran dia juara sabaqah, langsung berangkat haji di bulan itu tersebut. Itu kan subhanallah ya. Bisa juga umroh ya. Itu salah satu keajaiban atau keistimewaan Al-Quran itu. Dan masih banyak lagi ya. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang sampai saat ini belum habis ya. Belum habis ilmunya ya. Jadi adik semuanya semangat belajar Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran itu ya. Yang kedua yaitu tentang cara menghafal Al-Quran atau metode Al-Quran. Bagi siswa-siswi yang sudah niat, sudah nekat, bismillah aja ya, bismillah aja ya. Yang pertama yang perlu disiapkan yaitu niat mau menghafal Al-Quran ya. Niatnya ibtigha al-mardhatillah, hanya mengharapkan ridha Allah, tidak untuk yang lain-lain, tidak untuk pamer. Nanti kalau menghafal Quran bisa tampil di depan orang, bisa diundang orang, bukan, tidak seperti itu ya. Niat saja mencari ridha Allah, ibtigha al-mardhatillah ya. Yang kedua yaitu sabar ya. Sabar dalam bentuk apapun. Karena orang yang betul-betul menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran itu biasanya banyak cobaannya ya, banyak cobaannya ya, baik dari keluarga ataupun dari sendiri atau rasa malas, itu juga namanya cobaan. Nah itu ya, jadi harus kita lawan, sabar ya. Diberi musibah oleh Allah, keluarga kita kenapa-napa, itu harus sabar. Itu ujian dari seorang hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan predikat yang sangat luar biasa ketika sudah menamatkan Al-Quran ya. Itu yang ketiga yaitu istiqomah ya. Istiqomah itu terus-menerus ya. Jadi tidak hanya mengandalkan guru yang ada di SMP ini ya. Saya tekankan lagi, yang ketiga istiqomah. Ketika belajar Al-Quran tidak hanya mengandalkan guru-guru yang ada di SMP Plus Ar-Rahman ini, akan tetapi juga kalian harus berusaha sendiri di rumah ya. Jadi kesehariannya terus membaca Al-Quran ya. Nah itu baik, dan itu ya langkah pertama yaitu niat hanya mencari ridha Allah. Yang kedua sabar atas segala musibah, gangguan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu istiqomah ya, istiqomah. Kalau sudah ada itu, maka kalian pasti ada yang mengajar. Nah ya, kalian sudah punya niat untuk belajar. Nah, untuk belajar Al-Quran. Yang kedua harus ada gurunya. Nah di sini sudah ada gurunya ya. Di SMP Ar-Rahman itu sudah ada gurunya. Nah, gurunya juga harus sungguh-sungguh dalam berdidik
anak didik harus sungguh-sungguh, guru juga harus sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, orang tua. Orang tua juga harus mendukung. Ya. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, support orang tua, doa dari orang tua, ini susah untuk jadi, untuk bisa. Ya. Jadi bagaimana sikap orang tua? Memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada anak agar supaya mau belajar. Ya, didoakan. Ya, sholat tahajud, setelah sholat tahajud didoakan. Ya, dipantau terus kegiatan anaknya dalam kesehariannya. Kalau yang tiga ini berjalan dengan baik, insya Allah anak tersebut akan sukses. Ya. Yang akan susah manakala anaknya tidak ingin belajar, tidak ada keinginan untuk belajar Al-Quran atau tidak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Gurunya semangat, orang tuanya semangat, sampai anaknya tidak mau berangkat, tidur dibangunkan, dimandiin, diantarkan ke sekolah. Sampai sekolah anaknya cuma tidur di meja, di bangku. Nah ini susah. Atau anaknya semangat, ya, orang tuanya mendukung, tapi gurunya sering bolos, gurunya tidak semangat. Nah ini susah juga. Yang ketiga, anaknya semangat, gurunya semangat, orang tua tidak ada dorongan kepada anak, tidak ada komunikasi dengan gurunya, tidak pernah mengontrol, tidak pernah bertanya kepada guru, kepada bapak guru yang ada di SMP, bagaimana perkembangan anak saya, bagaimana perkembangan pembelajaran akademi anak saya, di mana anak saya menonjol pelajarannya, apakah Al-Qurannya baik, ataukah matematikanya baik. Tidak ada pertanyaan atau tidak ada kepada anak, tidak ada kontrol, maka ini akan susah. Oleh karena itu, mungkin ada orang tua yang juga menyimak acara ini, ya, mohon untuk ketiga-tiganya ini harus bisa berjalan dengan baik. Anaknya semangat, guru juga semangat, orang tua semangat. Kalau tiga-tiganya itu sudah berjalan dengan baik, maka Allah tinggal menurunkan kesuksesan kepada ketiganya, bukan hanya kepada anak, akan tetapi pada gurunya, kepada juga orang tuanya. Nah itu, ya. Selanjutnya yaitu cara sebelum menghafal, maka kalau dari kiai itu harus bagus dulu bacaannya, ya, harus baik dulu bacaannya, jangan dulu menghafal. Ketika menghafal dalam kondisi belum bisa baca, itu akan terjadi kejenuhan, susah, sulit. Nah, ketika sulit, ketika jenuh, maka yang ada pada diri anak adalah tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar. Oleh karena itu, belajar merupakan suatu proses. Ya, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Manakala prosesnya bagus, baik, insya Allah akan mengeluarkan sesuatu produk yang juga baik. Ya, jadi anak-anak semuanya, murid SMP Plus Ar-Rahman, baik yang baru maupun yang lama, perbagus dulu bacaannya. Ya, ketika sudah bagus, maka nanti menghafal. Ya, setidaknya sehari kalian juga sepulang dari sekolah Ar-Rahman ini, ya, nanti kalau sudah bertatap muka, maka di rumah juga istiqomah harus mengaji. Setiap sholat 5 waktu, ya, tadarus minimal
1 juz itu minimal ya. Lebih baiknya 2 sampai 3 itu udah bagus ya. Terus kalau sudah lancar maka ketika menghafal akan dimudahkan insyaallah. Ya. Kapan lancarnya membaca Quran ini? Tergantung kita banyak tadarus ya. Kalau tadarusnya sehari sampai 3 sampai 5 juz, insyaallah cepat lancar. Ya. Insyaallah cepat lancar. Oke. Proses menambah hafalan. Nah, proses menambah hafalan ini yang pertama tadi kan sudah bagus bacanya ya, sudah lancar ya. Ketika menambah hafalan, misalkan halaman 1 ya, dibaca dulu. Nah, dibaca dulu sampai seakan-akan kita itu sudah kebayang, ayat-ayat tersebut sudah terbayang ya. Kemudian tidak ada kesalahan ya. Dibaca contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai wa ulaika humul muflihun. Terus diulang lagi. Kalau masih salah terus diulang dulu sampai berapa kali? Berkali-kali ya, berkali-kali ya. 10 kali, kalau belum lancar 20 kali, kalau belum 30 kali sampai bosan ya, sampai lancar. Nah, kalau sudah lancar maka hafal per ayat ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Tanpa melihat Al-Quran, kalau udah hafal bisa baca berarti Alif Lam Mim, berarti hafal. Nah, hafal 1 ayat ya. Ini 1 ayat ini 3 huruf ya. 3 huruf ini kalau dibaca mendapatkan 30 pahala ya. Dalam hadis, dalam kitab At-Tibyan, barang siapa yang baca Al-Quran maka pahalanya digandakan ya. Falahu bihi hasanatun ya. Setiap 1 huruf digandakan. Bukan alif lam mim harfun 1 huruf, tapi alifun harfun ya, mim 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf ya. Dalam 1 hurufnya pahalanya 10. Berarti kalau 3 huruf berarti 30. Nah, itu udah hafal kan ayat pertama. Yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi, setengah dulu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, Dzalikal kitabu la raiba fihi, Dzalikal kitabu la raiba fihi, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, ketika Al-Qur'annya ditutup, dibaca tanpa melihat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu udah hafal. Kita lanjut, masih ayat 2 ya. Hudan lil muttaqin ya. Hudan lil muttaqin ya. Terus gitu. Untuk kecepatan hafal sampai berapa jam itu tergantung kemampuan pribadi masing-masing, tergantung siswa-siswi masing-masing. Ada yang 1 halaman itu setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, bermacam-macam, bervariatif ya. Betul. Tapi kalau mau berusaha, insya Allah bisa. Nah itu ya. Mungkin itu ya dapat kami sampaikan. Sudah
mungkin setengah jam lebih ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ditanya lagi aja ada pertanyaan. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswi baik yang baru maupun yang lama. Silakan. Kalau bisa Pak Mus jawab, kalau tidak bisa Pak Mus nggak akan jawab. Ya, nanti yang jawab Ibu Haja Anin ya, yang jawab Insya Allah ya. Karena Ibu Pak Mus terbatas ya. Maka yang mau bertanya adik-adik yang masih baru-baru, jangan baru bertanya, nanti sesat di jalan ya. Oh iya, kalau belum kenal ya, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, kenal dulu. Ini harus dipancing dulu. Ini anak-anak kecil ini harus dipancing dulu. Oh iya, nama saya mungkin khusus yang baru, yang lama udah kenal ya. Siswa-siswi yang baru, nama saya adalah Mustahal ya. Mustahal. Tempat kelahiran yaitu Madura Bangkalan ya, Madura Bangkalan. Kemudian belajar juga SD di Bangkalan, kemudian pesantren juga di Bangkalan, kemudian belajar pondok di Tebuireng Jombang 2005 sampai 2016 ya, lumayan lama. FTS, MA, kemudian juga perguruan tinggi di sana. Alhamdulillah sejak di Tebuireng kurang lebih 12 tahun ya, 12-13 tahun belajar Al-Quran itu tidak susah ya. Kami tempuh hanya 3 tahun ya, 3 tahun dengan bersungguh-sungguh. Oke, itu saja. Insya Allah kalau kita sudah normal ya kita bertemu ya di sini, Insya Allah ya. Enggak, jika ada pertanyaan silakan. Nggak ada ya. Baik, kalau gitu kita tutup dengan baca doa ya. Tolong yang nyimak ya dari rumah diaminkan ya, diaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ila al-haqqi min tariqi mustaqim wa qatil Qur'an al-karim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa af'ana ya karim wa af'ana ya rahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi karamatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Allahumma ij'al Qur'anana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa ila jannati rabbika ya wabidika ya akmal akram ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. ففهمناها سليمان وقلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم ويا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم ورزقنا العلم والحكمة والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني استودعتك ما قرأت فردته إلي عند حاجتي إلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.